Dahsyatnya amalan dari Syekh Ali Jabir, yakni kata Syekh Ali Jabir, sholawat Jibril. Nah, saat saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir, saya nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir itu tentang rahasia sholawat Jibril dan tahajud. Nah, ketika saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir itu, saya detak jantung saya tuh sampai terenyuh banget ya. Begitu dahsyatnya sholawat kata Syekh Ali Jabir. Nah, kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan balas sholawat kita 10 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat, rahasia sholawat Jibril dan tahajud. Subhanallah, beliau itu termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir, karena beliau itu dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir sehingga beliau itu mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, yakni sholawat dan sholat tahajud, serta beliau itu mengamalkan amalan dari Syekh Ali Jabir setiap hari ya. Katanya almarhum Syekh Ali Jabir, jangan tinggalkan sholat Jibril 1000 kali. Itu pesan dari almarhum Syekh Ali Jabir, karena banyak sekali manfaat dari sholawat Jibril 1000 kali ya. Salah satunya adalah melancarkan rezeki. Berkah sholawat Jibril hati jadi lebih tenang. Berkah sholawat Jibril urusan beres. Berkah sholawat Jibril usaha jadi lancar. Subhanallah. Berkah sholawat Jibril ya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Tiara Rara. Assalamualaikum Mbak Vina. Alhamdulillah, di sini saya mau cerita tentang keberkahan sholawat tahajud dan disempurnakan dengan sedekah subuh. Nah, di sini alhamdulillah berkah sholawat yang saya tonton dari channelnya Syekh Ali Jabir, sehingga saya mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, yakni sholawat Jibril, sholat tahajud, dan sedekah. Alhamdulillah, karena sholat Jibril saya sekarang jadi lancar usahanya Mbak Vina, karena setiap hari saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya. Saya jualan sambil dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir. Setiap kali saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir itu rasanya pengen nangis Mbak Vina, karena sebelum saya mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, jualannya saya itu cuma ya gitu-gitu aja, nggak ada perubahan, nggak ada kenaikan penghasilan. Nah, setelah saya dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, karena saya nonton YouTube-nya Syekh Ali Jabir, kemudian saya terapin amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, kemudian saya membaca amalan dari Syekh Ali Jabir, yakni sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, dan setiap malam saya melakukan sholat tahajud dan disempurnakan dengan sedekah subuh. Nah, ketika saya mengamalkan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir, yakni sholawat Jibril 1000 kali dan sholat tahajud serta sedekah subuh, alhamdulillah atas izin Allah, sekarang saya menerima uang setiap harinya tuh. Saya kan jualan mukena Mbak Vina. Setiap hari penghasilan saya dari jualan mukena saja itu sekitar 1.700.000 Mbak Vina. Dan saya juga jualan baju batik kapelan Mbak Vina. Karena saya jualan mukena dan jualan baju batik kapel untuk keluarga, alhamdulillah saya sisihkan Mbak Vina antara saya jualan mukena dan jualan baju. Saya jualan mukena itu seharinya saya meraup uang 1.700.000. Kalau yang baju kapelan saya bisa mengantongi uang 2.300.000 Mbak Vina. Subhanallah, ternyata saya mengamalkan amalan dari Syekh Ali Jabir itu banyak sekali manfaatnya Mbak Vina. Banyak sekali keajaiban yang saya rasakan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir. Ternyata benar katanya Syekh Ali Jabir itu, jangan tinggalkan sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Nah, sehari-hari saya memang dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, dan saya mengerjakan amalan dari almarhum Syekh Ali Jabir karena saya ingin membuktikan sendiri bahwasanya
katanya Al-Imam Syekh Ali Jabir itu dahsyatnya sholawat tahajud dan disempurnakan dengan sedekah subuh. Nah, setelah saya mengenal amalan sholawat Jibril 1000 kali dari Al-Imam Syekh Ali Jabir itu, saya tuh jadi mendapatkan ketenangan hati ya. Subhanallah, sebelumnya tuh saya tuh kemerungsung hati saya Mbak Fina, kalau jualan nggak laku ya kemerungsung gitu ya. Nah, setelah saya mengamalkan amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir, beda Mbak Fina, beda banget. Ternyata sholawat yang dari Al-Imam Syekh Ali Jabir itu kalau diterapin benar-benar penuh dengan keyakinan, maka kita akan merasakan keajaiban sholat Jibril 1000 kali tersebut dan sholat tahajud serta disempurnakan dengan sedekah subuh. Nah, karena saya termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, maka saya terapinlah Mbak Vina amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir. Terima kasih Mbak Vina sudah bacakan testimoni dari saya. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang lain yang lagi berdagang, yang lagi jualan. Silahkan amalkan amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir ini. Semoga bisa memotivasi teman-teman yang sedang ingin merubah kehidupannya menjadi lebih baik, ingin merubah omsetnya menjadi lebih banyak lagi penghasilannya dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Tiara Rara yang sudah berkirim testimoni keajaiban sholawat yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir ya, sehingga beliau tuh mengamalkan amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir karena beliau tuh setiap hari nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir, sehingga beliau itu mengamalkan amalan dari Syekh Ali Jabir. Karena bagi Kak Tiara Rara, ceramah dari Syekh Ali Jabir itu sangat memotivasi Kak Tiara Rara tersebut, sehingga beliau itu mengamalkan amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir dan akhirnya beliau tuh mendapatkan keajaiban sholawat Jibril 1000 kali, tahajud dan sedekah subuh. Subhanallah. Beliau itu karena termotivasi dari ceramah Syekh Ali Jabir, beliau akhirnya bisa menjual mukena sehingga beliau mendapatkan uang 1.700.000 itu untuk mukenanya saja ya. Dan sedangkan untuk baju batik couple beliau tuh bisa mengantongi uang 2.300.000. Subhanallah, karena beliau tuh yakin dengan jalur langit karena amalan dari Al-Imam Syekh Ali Jabir, Allah memberikan beliau rezeki yang lancar, memberikan hati yang tenang, membereskan semua urusan beliau ya. Nah, kalau kita lagi butuh pertolongan Allah ya, sebaiknya kita tuh deketin Allah ya. Kita deketin Allah ya. Kita tuh selalu mengingat Allah ya, memohon pada Allah, berusaha untuk ngadu sama Allah ya. Kita ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, yang penting kita deketin Allah ya. Utamakan Allah ya. Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus ya. Kalau kita sebelum berdagang ya, kita menghadap dulu pada Allah. Kita ngobrol sama Allah, kita minta sama Allah agar masalah-masalah kita tuh selalu dimudahkan oleh Allah ya. Semoga Allah tuh memberikan kelancaran rezeki, semoga Allah mendatangkan pelanggan gitu ya. Pokoknya kalau masalah itu datangnya dari Allah ya, kita kembalikan saja pada Allah ya teman-teman. Nah, kalau kita mengutamakan Allah dulu, melibatkan Allah dulu ya, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, maka urusan itu akan dimudahkan oleh Allah ya. Intinya di sini kita perbaiki sholat ya, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat ya, terus perbanyak baca sholawat, sholat tahajud, disempurnakan dengan sedekah ya. Itu amalan dari Syekh Ali Jabir ya. Kalau kita selalu melibatkan Allah ya, Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus, insya Allah meskipun masalah datang bertubi-tubi, hati itu jadi lebih tenang gitu ya. Kalau kita selalu mengingat Allah ya, kita deketin Allah, kita mohon ampun sama Allah, curhat sama Allah ya, kita ngadu sama Allah, apa-apa tuh Allah. Intinya tuh kita harus deketin Allah ya teman-teman. Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus. Kita libatkan Allah ya. Meskipun Allah sudah memberikan kita ujian, kalau kita sudah dekat sama Allah, ngadu sama Allah, berdoa sama Allah, maka Allah akan menyelesaikan semuanya. Kata Allah, ud'uuni fastajib lakum. Kalau kita berdoa pada Allah, maka Allah akan mengabulkan doa kita ya teman-teman. Kalau kita berprasangka baik ya, berprasangka yang positif, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Intinya setiap hari kita tuh ngadu ya sama Allah ya. Apapun masalah kita kembali kepada Allah ya.
Nah, kalau Allah sudah ngasih kita ujian, bukan berarti Allah tuh nggak sayang, tapi Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh baik banget pada kita ya. Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita ya. Yang penting kita berdoa pada Allah, memohon pada Allah, minta ampun sama Allah. Kita perbaiki sholat kita, perbanyak baca sholawat, istighfar, mohon ampun sama Allah ya. Ya, intinya kita berdoalah pada Allah ya. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Lebih baik kita tuh cerita sama Allah daripada kita cerita sama orang lain. Kita ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, ngobrol dah sama Allah, apapun ya, apapun bentuk masalah kita ya. Setiap manusia kan masalahnya kan beda-beda ya. Ngomong aja sama Allah ya, curhat dah sama Allah, berdoa, ya Allah aku gini-gini, ya Allah aku pengen dapat penghasilan sekian ya. Seperti Kak Tiara itu tadi dapat penghasilan 1.700.000 dari dapat penghasilan 2.300.000 dari baju batik couple ya teman-teman. Subhanallah. Kalau kita berdoa pada Allah, maka Allah akan mengabulkan hajat kita ya teman-teman. Seperti kalau kita mengamalkan dengan cara jalur langit ya, maka kita akan mendapatkan solusinya. Seperti Kak Tiara yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, maka beliau itu bisa mendapatkan perubahan dari sebelumnya cuma hatinya kemerungsung, terus jualan juga nggak begitu laku. Setelah mengamalkan jalur langit, amalan dari Syekh Ali Jabir, Allah mudahkan semua. Allah datangkan rezeki, Allah datangkan pelanggan dari arah yang tak diduga, arah yang nggak disangka. Karena Allah maha tahu, Allah tuh maha baik, Allah tuh sesuai dengan prasangka hambanya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat dari Kak Tiara yang termotivasi dari ceramahnya Syekh Ali Jabir itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.